Ini item mah sekarang udah wajib banget. Halo guys, kembali di acara dengan semua collectible item dari Ultraman New Gen. Yang pastinya banyak dan macam-macam juga. Ada sofubi, kartu, koin, kristal. Buat Ultraman zaman sekarang harus ada ya. Karena kalau nggak ada ntar Bandito nggak cuan loh. Masa cuma jualan henshin item tok doang? Tetap harus nyesuaiin sama zaman lah. Kemudian berguna sebagai sumber kekuatan para New Generation Heroes agar bisa berubah mengeluarkan jurus ataupun summon. Gak cuma sekedar buat berubah kok. Yang justru kalau di mainan DX-nya makin lebih playable ya guys. Jadi ini dia semua collectible item Ultraman New Gen. Langsung aja check it out. Yang pertama, Sparkdos. Sebuah sofubi yang berperan penting dalam cerita Ultraman Ginga. Berawal dari perang bernama Dark Spark War yang membuat para Ultra Kaiju dan Seijin berubah menjadi boneka disebabkan oleh Dark Giel. Secara bentuk Sparkdoll-nya mah tergantung karakter apa dulu. Bisa Ultraman kayak Ginga, Taro, Tiga, terus Kaiju Seijin-nya kayak Black King, Valky Seijin. Keunikan dari Sparkdoll udah pasti di kakinya ada life sign lah. Dan kalau mau dipakai ke Ginga Spark ataupun Dark Spark itu fungsinya juga beda ya guys. Yang mana Hikaru bisa berubah menjadi apapun dengan menggunakan Sparkdoll. Mau Ultraman, Kaiju, Seijin, pokoknya semua bisa kok. Cuma kalau Dark Spark biasanya lebih ke arah summon doang sih. Kemudian Sparkdoll ini sempat balik di series Ginga S dan series X juga. Yang kalau di Ginga S jujur bikin bingung aja loh. Bukannya di ending Ginga semua yang berubah jadi Sparkdoll udah balik ke wujud semula. Kok di Ginga S ada lagi? Tapi kalau di series X emang beda universe ya guys. Sparkdoll lebih kayak artefak gitu. Yang juga disebut Oparts dan dapat terbangun dalam bentuk kaiju kemudian mengamuk. Kalau buat Zio manis Sparkdoll kepake buat bikin cyber card sih. Overall, konsep collectible item yang unik banget ya. Sekali beli berasa kayak koleksi sofubi dulu-dulu dong. Yang dua, Cyber Card. Sebuah kartu cyber yang diciptakan oleh Zio melalui Sparkdoll agar berguna bagi pasukan Zio dan juga X. Ya memang untuk kartunya sendiri udah macem-macem. Ada kartu Ultraman, kartu Kaiju, kartu Seijin. Secara fungsinya juga beda, tergantung pakai divisor apa dulu ya guys. Biasa kalau di Zio Divisor lebih ke arah power up senjata pesawat sama munculin Cyber Kaiju sih, seperti Cyber Gomora. Tapi kalau di X Divisor bener-bener GG banget ya. Bisa pakai Cyber Armor para Kaiju, armor Ultraman kayak Ultimate Aegis, senjata yang cukup membantu di beberapa pertarungan. Desain kartunya juga bagus, apalagi kalau yang kartu Kaiju itu bisa sekalian lihat bentuk Cyber Kaijunya gimana ya guys. Yang tiga, Ultra Fusion Card. Sebuah kartu juga yang berguna bagi Orb dalam menggabungkan dua kekuatan Ultraman agar bisa berubah menjadi form lain. Berhubung saat itu Gai kehilangan kekuatan originnya, mau gak mau harus pinjam kekuatan Senpai dulu lah. Dan secara backstory kartunya pun terbilang unik juga ya. Yang mana Ultra Fusion Card berasal dari kekuatan Ultraman terdahulu yang pernah menyegel para Maoju. Cuma yang bikin agak bingung itu emang kartu Belia sih. Kok bisa sampai ada? Bahkan kadang kartunya bisa langsung dikasih sama Senpai loh. Contoh kayak kartu Seven, Ginga, Victory, terus X. Ya secara desain kartu Ultraman-nya masing-masing udah punya artwork tersendiri ya guys. Dengan tulisan Ultramoji, simbol elemen, posenya pun beberapa dibikin mirip sih. Mungkin biar gampang nyesuaiin sama komponen foamnya deh. Yang keempat, Kaiju Card. Versi counterpart dari Ultra Fusion Card yang berguna bagi Juggler agar bisa fusion, membuka segel Maoju, ataupun mensummon Kaiju tersebut. Jadi bisa dibilang ini salah satu kelebihan Kaiju Card sama Dark Ring ya. Yang mana Juggler juga bisa mendapatkan beberapa kartu Maoju setelah mereka berhasil dikalahkan oleh Orb. Bahkan uniknya lagi Kaiju Card sampai bisa dipakai buat jadi pengganti poker loh. Yang pastinya sekedar buat main-main aja ya guys. Terus untuk desain kartunya gak beda jauh kayak Fusion Card juga. Masing-masing udah punya award tersendiri, tulisan Ultramoji, dan simbol elemen. Yang kelima, Ultra Capsule. Adalah item kapsul yang diciptakan oleh Hikari berisi kekuatan para Ultra bersama dengan G-Riser yang bisa membantu dalam kejadian Crisis Impact. Cuma EDN malah dimaling sama Fukuideke ya. Sehingga Fukuideke pun menciptakan seorang pahlawan yang akan bisa mengumpulkan Ultra Capsule melalui Little Star. Yang mana untuk fungsi Ultra Capsule sendiri macam-macam ya guys. Bisa untuk Fusion Rise Jit, form baru kayak Zero Beyond, Power Up Belial Yugoju, dan jurus baru. Tapi kalau soal summon paling Ultraman King doang sih. Desain kapsulnya pun terbilang menarik juga dengan gambar Ultraman yang seolah-olah megang cahaya. Kadang gimmick buka tutupnya kayak unik banget loh. Terus nanti ada suara Ultraman-nya, jadi berasa kayak something new gitu ya. Yang keenam, Kaiju Capsule. Versi counterpart dari Ultra Capsule juga.
Yang mana setelah Fukuhideki mencuri Ultra Kapsul dari Negeri Cahaya, Belial pun menggabungkan kekuatan Fukuhideki untuk bisa mengubah item ini menjadi Kaiju Kapsul. Asli itu kapsul yang dibikin sama Belial banyak bener sih. Berguna agar bisa berubah menjadi Belial Yugoju, form baru, dan juga Summon. Selama punya Jet Riser mah pasti bisa lah. Secara desain pun ini gak beda jauh dari Ultra Kapsul tadi ya guys. Warna case kapsulnya jadi warna hitam, ada gambar Kaijunya juga dengan suara Kaiju tersebut. Dulu pas pertama kali lihat Belial ganti form pakai Jet Riser sama Kaiju Kapsul itu kaget banget loh. Soalnya ngira yang bisa cuma Fukuhideki doang. Rupanya Belial bisa dong. Mana itu formnya ngeri-ngeri lagi. Yang 7, Root Crystal. Sebuah kristal yang diberikan oleh Ring of Light dan berguna sebagai kekuatan elemen. Yang mana secara kategori kristalnya dibagi jadi dua juga ya. Ada kristal Ultraman, terus kristal Kaiju. Kalau teman-teman nanya kristal Kaiju asalnya dari mana tuh emang udah bawaan sih. Pas Rosso sama Blue yang asli mati, yang pecah gak cuma kristal Ultra doang. Ada Kaiju juga kok. Untuk fungsi kristalnya pun beda-beda ya guys. Kristal Ultra bisa buat ganti elemen form, power up, jurus baru buat Root Sager. Bahkan bisa berubah jadi item lain loh, seperti Orb Ring Neo yang berguna sebagai Henshin item Orda dan jurus-jurus Ultraman Orb. Sedangkan Kaiju Kristal sendiri ini bisa dipakai buat summon atau berubah jadi Kaiju tersebut ya guys. Yang mana secara desain kristalnya pun terbilang unik sih. Bentuknya bulat dengan gambar Ultra atau Kaiju dan sekaligus sama elemennya. Yang bisa dibilang gambar Ultraman sama Kaijunya cuma gimmick buat ningkatin penjualan doang ya. Soalnya buat Bandai sendiri kayak kurang percaya loh. Kalau collectible itemnya cuma gambar elemen tok doang, yakin bakalan laku. Walaupun sekarang ada gambar Ultraman, itu beberapa kristalnya kayak berasa ngawur aja sih. Ginga kok jadi elemen air, terus 3 multi-type angin, harusnya sky-type lah. Pas awal-awal ongoing tuh bikin fans agak bingung ya guys. Yang 8, Ultra Taiga Accessories. Sebuah aksesoris yang dibagi menjadi 3 kategori karena itemnya beda-beda semua ya. Ada key holder, bracelet, dan juga ring. Untuk key holder, sesuai sama nama, ini desainnya beneran mirip kayak kunci loh. Yang berguna untuk berubah menjadi Ultraman. Ya memang fokus itemnya pun lebih ke Tri Squad doang sih. Kayak key holder Taiga, key holder Titus, key holder Fuma. Lo pada yang berharap ada key holder Ultraman terdahulu jangan harap ya guys. Justru itu disimpan buat bracelet sih. Adalah gelang yang berisi kekuatan para Ultra dan berguna bagi Tri Squad untuk memperkuat jurus mereka sekaligus memunculkan sebuah item. Yang secara desain braceletnya pun ini lebih nunjukin kalau timer Ultraman-nya ya. Dan terakhir ada Kaiju Ring, sebuah cincin yang berisi kekuatan para Kaiju untuk bisa menggunakan jurus Kaiju tersebut ataupun summon. Yang justru ini kalau keseringan dipakai bahaya banget loh. Makanya Taiga di episode 15 jadi haus kekuatan gitu. Cuma karena kemarin di movie Taiga udah hancur barengan sama Toregia, jadinya untuk Kaiju Ring ini bye-bye ya guys. Gak mungkin bisa dipakai lagi lah. Yang 9, Ultra Medal. Sebuah medal berbentuk koin yang juga diciptakan oleh Hikari. Yang sayangnya beberapa item ini sempat dicuri Celebro pakai Genegard ya. Sumpah, Negeri Cahaya tuh security sistemnya kayak gampang kebobol deh. Udah kemarin Ultra Kapsul kena maling, nextnya Ultra Medal dong. Kocak. Yang mana Ultra Medal berguna bagi Z Riser dalam melakukan Ultra Vision maupun mengeluarkan jurus baru. Tergantung Ultraman-nya siapa dulu. Z lebih sering pakai buat Ultra Vision, Zero lebih ke jurusnya, kalau Jet itu dua-duanya sih. Yang secara desain itemnya pun terbilang collectible juga ya. Bentuknya kayak koin kecil dengan gambar Ultraman dari samping dan tulisan Ultra Moji. Terlihat simpel tapi tetap bagus kok. Yang 10, Kaiju Medal. Adalah versi counterpart dari Ultra Medal yang bisa diciptakan oleh Celebro ataupun Juggler agar bisa berubah menjadi fusion Kaiju ataupun memperkuat Kaiju tersebut. Kalau yang Juggler kemarin tuh lebih ke arah copy paste doang sih. Malahan ini Celebro bisa bikin Kaiju Medal sendiri loh. Dia memasukkan komponen Kaiju seijin apapun ke dalam medal gachernya. Walaupun kadang belum tentu berhasil juga. Soalnya beberapa Kaiju medalnya tuh ada yang sementara doang ya guys. Yang paling gagal mah medal Belial. Gak bisa cuma modal Devil Splinter doang, sampai harus nyuri Riku dong. Secara desain pun ini gak terlalu banyak perubahan dari Ultra Medal ya. Masih dengan gambar Kaiju dari samping dan Ultra Moji. Oke, untuk Ultra Access Card ini lebih ke arah honorable mention doang ya. Sebuah kartu aktivasi agar bisa menggunakan Z Riser. Ya memang udah bawaan dari sananya, siapapun yang punya Z Riser pasti perlu ini sih. Terus untuk desain kartunya juga terbilang lumayan. Di tengah kartunya ada gambar siluet Ultraman Seijinnya, terus di bawah ada hostnya dengan tulisan Ultra Moji. Cuma kalau yang kartu Leto dibandingin sama yang lain emang beda sendiri ya guys. Yang cukup diwajarin orang nggak muncul di sini Z. Yang 11, Guts Hyper Key. Sebuah kunci berbentuk kotak yang di dalamnya berisi kekuatan Ultraman tersebut. Yang pastinya berawal dari Blanky dulu, jadi nanti tinggal diisi kekuatan Ultraman-nya aja ya.
Ada yang bisa langsung, ada yang ditransfer dari Henshin item gitu, agar berguna untuk berubah menjadi Ultraman. Bahkan kalau ada Ultraman yang Henshin itemnya rusak atau Ultraman yang nggak punya Henshin item bisa diakali pakai Hyper Ki doang loh. Selama gak Spark Lens yang mendukung juga ya guys. Karena kalau gak Spark Lens yang gak bisa mah sama aja bohong. Sekaligus bisa meminjam energi Ultraman tersebut ataupun jurus Kosen. Asli ini Hyper Ki emang kepake banget sih. Yang mana untuk desainnya awal-awal kayak perlu pembiasaan dulu ya. Collectible itemnya kok kelihatan gede bener. Berbentuk kotak dengan tombol di samping, ada gambar Ultraman, nomor serialnya, juga logo God Select, dan warna cover yang berbeda-beda. Coba kalau yang Hyper Ki Trigger Dark Ignis Glitter Trigger sama Trigger Truth emang agak beda dikit ya guys. Yang 12, Kaiju Ki. Sesuai namanya, sebuah ki yang berisi kekuatan kaiju yang bisa digunakan pada Guts Hyper Gun untuk mengeluarkan beberapa variasi jurus. Karena jurusnya tuh tergantung pakai kaiju ki apa dulu ya. Contoh Gomora Shockwave, Eleking Thunder, Zeton Fireball. Bahkan buat Trigger Dark Ignis ini beneran kepake buat kekuatan kaiju sih. Seperti jurus Lightning dan Impact. Terus untuk desain key-nya gak beda jauh kayak Hyper Ki tadi juga. Ada gambar kaiju sama logo gak selek, gak bisa ditekan, dan warnanya pun polosan hitam doang ya guys. Yang 13, Ultra Dimension Card. Sebuah kartu dari masa depan yang berisi kekuatan Decker dan juga Ultraman lain, kemudian berguna untuk berubah sekaligus mengakses beberapa jurus melalui Ultra Dual Sword. Jadi bisa dibilang ini udah bawaan dari sananya ya guys. Terus kalau ditanya yang bikin itemnya siapa, udah pasti Daina lah. Cuma kemungkinan orang-orang di masa depan atau Yuzare pun bisa bikin Dimension Card juga deh. Yang secara desain kartunya pun dari awal reveal emang udah suka aja sih. Simple tapi tetap bagus loh. Ada corak-corak hexagon, barcode di samping, dengan gambar para Ultraman. Kembali ke selera masing-masing ya guys. Yang 14, Mons Dimension Card. Versi counterpart dari Ultra Dimension Card yang berisi kekuatan para kaiju dan akan berguna di beberapa pertarungan. Bisa pakai jurus kaijunya, bisa untuk summon, sekalian sama jurus baru. Yang pastinya ini tergantung sama usernya siapa dulu ya. Karena yang bisa pakai mah gak cuma Decker doang. Kagetnya Dinas tanpa Henshin item bisa langsung aja loh. Cuma kalau ditanya yang bikin Mons Dimension ini siapa, harusnya kayak Ultra Dimension juga deh. Bahkan Dinas pun kalau disuruh bikin Dimension Card sendiri bisa ya guys. Dengan cara berkomunikasi dengan hewan, tumbuhan, maupun kaiju. Makanya kemarin sampai ada kartu burung pipit ya. Yang mana untuk desain kartunya juga gak terlalu banyak perubahan dari yang tadi. Pasti dengan ciri khas corak-corak hexagon, barcode di samping, dan juga gambar kaiju. Yang ke-15, Blazer Stone. Sebuah item berbentuk kristal yang berguna bagi Gento untuk bisa berubah menjadi Blazar. Yang pastinya gak cuma sekedar buat berubah doang. Karena di beberapa situasi Blazer Stone itu kayak jadi cara Blazar sama Gento komunikasi ya. Bisa ngasih clue ke Gento, bisa mukul Gento, terbang, bahkan kadang sampai bisa minjem tubuh Gento juga loh. Sekaligus Blazar bisa menciptakan beberapa stone baru yang berguna dalam pertarungan kedepannya. Bisa untuk ganti form, ubah jadi senjata, jurus baru. Yang kalau udah ngomongin desain Blazer Stone sendiri ini kembali ke selera ya guys. Terbilang simple banget dengan corak-corak batu di sekitar stone-nya dan gambar siluet para ultra ataupun kaiju. Kadang mau dibilang mirip-mirip kayak Ultra Medal pun bisa juga sih. Yang ke-16, Arc Cube. Sebuah item kotak yang berasal dari imajinasi Yuma dan Lucian, kemudian berguna dalam berubah jurus ataupun changing form. Yang apa-apa pasti perlu cube-nya dulu lah. Karena kalau gak ada cube-nya mah, Arc Riser gak bakal keluar. Kadang pun ini cube-nya kayak bisa ngasih tanda-tanda disuruh cepat berubah juga sih. Terus bisa dipakai ke Arc Ice Sword ataupun Arc Galaser agar bisa mengakses beberapa jurus khusus. Buat dipakai ke senjata lumayan kok. Kemudian untuk desainnya nih buat gue pribadi awal-awal kayak perlu pembiasaan dulu ya. Bentuknya kotak dengan sesuatu yang berbeda di sisinya. Ada gambar Ultraman-nya, nomor cube-nya, tombol di samping, dan secara warna pun beda-beda. Tergantung pakai cube apa dulu ya. Masa warna cube-nya gitu mulu? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua collectible item Ultraman New Gen. Wah, makin penasaran sama yang Omega lah. Nanti collectible itemnya apa tuh? Buat lebih tahu nih memang harus nunggu Henshin itemnya dulu sih. Mana rumornya nanti Omega punya topeng lagi. Dan kalau sampai beneran berubah pakai topeng juga itu collectible itemnya gak kebayang ya. Emang topengnya mau ditaruh apaan? Ditaruh koin atau kartu gitu bisa kah? Kayaknya yang gue sebutin tadi udah di luar nalar deh. Ditunggu aja dah. Dan kalau ditanya collectible item yang paling gue suka, ini kebanyakan Ultraman New Gen yang pakai kartu semua ya guys. Asli, Cyber Card, Ultra Fusion Card, sama Dimension Card gitu gue demen banget loh. Entah kenapa kayak jauh lebih collectible aja sih. Apalagi kalau udah taruh di bindernya, waduh. Cuma soal beginian, at the end ini balik ke selera masing-masing ya. Apa yang disukai mah pasti beda-beda lah. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau tambahan, bisa langsung komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye. Buat teman-teman yang rayain Natal, selamat hari Natal juga ya.